Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika wajib. Pembahasan mengenai bab 3 trigonometri matematika wajib kelas 10 semester 2. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai konsep daripada aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Mari kita mulai. Ya, jadi aturan sinus, aturan kosinus ini biasa digunakan untuk mencari sisi pada segitiga sembarang. Kalau pada segitiga siku-siku biasanya yang kita gunakan adalah dalil Pitagoras. Sedangkan kalau untuk segitiga sembarang itu adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Sedangkan untuk luas segitiga, pada luas segitiga kali ini itu kita akan menggunakan rumus umumnya untuk menghitung luas dari segitiga sembarang, ya. Namun di video pembelajaran kali ini kita akan coba membahas konsep daripada aturan sinus terlebih dahulu. Mari kita mulai. Jadi aturan sinus adalah perbandingan sisi dengan sudut yang saling berhadapan. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi aturan sinus itu adalah perbandingan sisi dengan sudut yang saling berhadapan. Ya, jadi rumus umumnya itu bisa kalian lihat pada segitiga ABC, di mana sisi yang berhadapan dengan sudut A itu kita beri nama sisi A. Kemudian sisi yang berhadapan dengan sudut B itu kita beri nama sisi B. Dan sisi yang berhadapan dengan sudut C itu kita beri nama sisi C. Nah, dari pengertian aturan sinus tadi, di mana aturan sinus itu adalah perbandingan sisi dengan sudut yang saling berhadapan, sehingga dapat dituliskan A. Jadi sisi A itu dibanding atau dibagi dengan sin A. Kemudian sisi B itu dibagi dengan sin B, dan sisi C itu diper dengan sin C. Ya, jadi sisinya itu menjadi pembilang dan sudutnya itu menjadi penyebut. Ya, menjadi penyebut. Nah, kenapa sudutnya itu namanya sudut sin? Ya, karena kita bahas ini adalah aturan sinus, ya. Kemudian syarat untuk menggunakan aturan sinus ini itu ada dua. Yang pertama adalah harus ada dua sudut dan satu sisi yang diketahui. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus ada dua sisi dan satu sudut yang harus diketahui. Ya, jadi apakah dua sudut atau satu sisi? Kemudian syarat yang kedua adalah dua sisi dan satu sudut. Ya, jadi untuk memahami konsep ini kita akan coba mengerjakan beberapa contoh soal. Ya, contoh yang pertama, tentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Ya, jadi kita akan menentukan sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari segitiga ABC berikut. Ya, jadi kita langsung jawab yang bagian A terlebih dahulu. Yang bagian A, saya ilustrasikan segitiganya ya seperti ini. Segitiga ABC, di mana sisi AB itu panjangnya adalah 3 cm. Kemudian sisi AC itu 2/3 cm. Dan sudut C itu 60 derajat. Ya, jadi misalnya seperti ini. Nah, sekarang kira-kira yang mana terlebih dahulu yang akan kita tentukan nilainya? Apakah sudut A dengan sudut B dulu atau sisi BC? Ya, karena di sini ada dua sudut yang belum diketahui dan satu sisi. Ya, jadi caranya untuk menentukan kira-kira yang mana harus kita hitung terlebih dahulu. Lihat, di sini ada sisi dan sudut yang saling berhadapan, dan antara sisi dan sudut tersebut itu sudah memiliki nilai, yaitu 3 cm dan 60 derajat. Ya, jadi kita akan memanfaatkan sisi dan sudut ini untuk mencari sudut dan sisi yang lain. Ya, sekarang di sini sudah kita dapatkan sudut C dengan sisi AB. Nah, sekarang yang diketahui di sini ada sisi AC, di mana sisi AC ini berhadapan dengan sudut B. Ya, jadi sisi AC berhadapan dengan sudut B. Maka di sini sudah bisa kita pastikan bahwa nilai yang akan kita tentukan terlebih dahulu adalah sudut B. Ya, jadi
sudut B. Ingat ya, sisi diper dengan sudutnya. Nah, jadi sisinya adalah sisi AC diper dengan sudutnya, yaitu sudut sin B, sama dengan sisi AB diper dengan sudut sin C. Jadi sisi dan sudut yang saling berhadapan. Sisi AC di sini nilainya adalah 2 akar 3 diper sin B-nya ini belum diketahui, berarti kita tulis tetap sin B, sama dengan sisi AB nilainya adalah 3 cm. Kemudian sudut C atau sin C itu nilainya adalah 60 derajat, berarti sin 60 derajat. Ya, selanjutnya kita akan kali silang. Ya, 3 kita kali sin B, hasilnya adalah 3 sin B, sama dengan 2 akar 3 dikali sinus 60 derajat, berarti 2 akar 3 dikali sinus 60 derajat, ini nilainya adalah 1/2 akar 3. Ya, selanjutnya tetap di sini nanti 3-nya ini kita akan pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan, berarti sin B sama dengan, kita kali dulu 2 akar 3 dikali 1/2 akar 3, 2 dikali 1/2 habis, di sini sisa 1. Ya, berarti tinggal akar 3 kita kali dengan akar 3, hasilnya adalah 3. Nah, 3 yang ini tadi kan dia pindah ke ruas kanan ya. Nah, berarti nanti dibagi dengan 3. Hasilnya adalah sin B sama dengan 1. Ya, kira-kira sinus berapa derajat yang menghasilkan 1? Ya. Atau saya tulis arcus ARC sin 1. Jadi hasilnya adalah ya 90 derajat. Karena sin 90 derajat ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi sisi B ini nilainya adalah 90 derajat. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan, ya karena di sini sudah ada 2 sudut yang diketahui. Sekarang kita akan tentukan sudut A. Ya, dengan memanfaatkan 2 sudut yang sudah diketahui. Jadi ingat, jumlah ketiga sudut segitiga itu nilainya adalah 180 derajat. Ya, dengan kata lain, kalau sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu nilainya sama dengan 180 derajat. Sudut A ini belum diketahui, ditambah sudut B ini adalah 90 derajat, ditambah sudut C nilainya adalah 60 derajat, sama dengan 180 derajat. Nah, jadi untuk mencari sudut A, ya kita akan pindahkan 90 derajat dengan 60 derajat ke ruas kanan. Berarti sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 60 derajat ya, karena pindah ruas ya ke ruas sebelah kanan. Ya, selanjutnya 180 derajat dikurang 90 derajat itu hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian 90 derajat dikurang 60 derajat hasilnya adalah 30 derajat. Jadi sudut A itu nilainya adalah 30 derajat. Ya, jadi di sini 30 derajat. Ya, kita sudah dapatkan sudut A, sudut B, sudut C. Kemudian sisi AB, sisi AC. Sekarang tinggal sisi BC. Sisi BC ini dia berhadapan dengan sudut A. Sehingga di sini sisinya saya beri nama sisi A, ya. Nah, dari sini ya, saya kasih batas di sini. Ya, jadi untuk mencari sisi A, maka saya akan manfaatkan sudut A. Ya, berarti A, ingat ya, sisi berbanding dengan sudut, berarti A diper dengan sin A untuk mencari sisi A. Sama dengan selanjutnya saya akan manfaatkan sisi B dan sin B yang sudah diketahui. Sisi B nya tadi kan adalah AC ya, yang ini, karena dia berhadapan dengan sudut B yang ini ya. Berarti AC diper dengan sin B. Ya, sisi A tetap karena belum diketahui
sin A-nya adalah 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Sama dengan sisi AC adalah 2 akar 3. Ya, sisi AC 2 akar 3 diper dengan sin B. Ya, sudut B-nya adalah 90 derajat, berarti sin 90 derajat. Ya, maka kita kali silang lagi. A dikali sin 90 derajat. Ya, 90 derajat itu adalah 1 ya, berarti A dikali 1 sama dengan 2 akar 3 dikali sin 30 derajat. Berarti 2 akar 3 dikali sin 30 derajat adalah 1/2. A dikali 1 hasilnya adalah A. 2 akar 3 dikali 1/2. 2 dikali 1/2 ini sisa 1. Ya, 1 dikali akar 3 ya berarti akar 3. Berarti sisi A-nya ini sama dengan akar 3. Nah, jadi sisi dan sudutnya semuanya sudah diketahui dengan memanfaatkan aturan sinus. Nah, itu yang bagian. Misalnya bagian B bentuk segitiganya seperti ini. Dimana untuk bagian B sudut A diketahui 120 derajat, sudut B itu 30 derajat, dan AC, sisi AC itu 44 cm. Ya, jadi sisi AC ini berhadapan dengan sudut B. Ya, dia berhadapan dengan sudut B. Berarti kita akan manfaatkan yang ini. Kemudian sudut A 120 derajat ini berhadapan dengan sisi BC. Kita akan mencari sisi BC terlebih dahulu. Karena berhadapan dengan sudut A, saya beri nama sisi A. Ya, berarti sisi A diper dengan sin A, rumusnya sama dengan sisi AC. Ya, sisi AC diper dengan sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut adalah sin B atau sudut B. Selanjutnya A di sini belum diketahui, hanya tetap diper sin A. A-nya dulu 120 derajat ya, berarti sin 120 derajat. Sama dengan sisi AC itu adalah 44 cm, atau tidak usah tulis cm-nya ya. Diper dengan sin B. Sudut B-nya adalah 30 derajat, ya berarti sin 30 derajat. Selanjutnya A kita kali dengan sin 30 derajat. Ya, berarti A dikali sin 30 derajat itu adalah 1/2. Sama dengan 44 kita kali sin 120 derajat. 44 dikali sin 120 derajat berapa? Ya, jadi sin 120 derajat ini kita pakai sudut yang berelasi ya. Nah, sin 120 derajat ini dari sin di dalam kurung kita akan pakai begini. 120 derajat kan ada di kuadran yang kedua ya. 120 derajat. Kita akan pakai sumbu X agar nama sudutnya tidak berubah. Dimana yang kita pakai adalah 180 derajat ya. Kita akan dekati sudut 120 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi berapa hingga menghasilkan 120? Berarti dikurang 60 derajat. Sehingga yang kita ambil adalah sin alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Ya. Sin 60 derajat ini nilainya berapa? Sin 60 derajat 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3. Ya, jangan lupa sin di kuadran yang kedua, 120 derajat kan di kuadran yang kedua ya. Sin di kuadran yang kedua itu bernilai positif atau negatif? Ya, jelas bernilai positif karena semua sinus. Di sini sinus, di sini tangen, di sini cos. Ya, kalau kuadran yang pertama semua ya. Ya, jadi sinus ini di kuadran kedua bernilai positif ya. Jadi positif 1/2 akar 3 ya. Jangan lupa nanti pelajari kembali video sudut-sudut yang berelasi.
A dikali 1/2 hasilnya adalah 1/2A sama dengan 44 dikali 1/2 akar 3. 44 dibagi 2 ini 22 ya. Berarti hasilnya adalah 22 akar 3. Ya, selanjutnya 1/2 gini kita pindah ruaskan. Berarti A sama dengan 22 akar 3. Ya, karena 1/2 pindah ruas berarti menjadi 2/1. 2/1 itu sama saja dengan 2 ya. Berarti dikali 2. Maka A itu sendiri nilainya adalah 2 dikali 22. Ya, berarti kembali lagi 44 akar 3. Ya, itu adalah sisi A. 44 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari sudut C. Ya, sudut C berarti ya jumlah dari ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Cara mudahnya begini. Yang kita cari adalah sudut C, ya kan? Berarti sama dengan 180 derajat dikurang sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui adalah 120 derajat dan dikurang lagi dengan 30 derajat. Itu cara mudahnya. 180 derajat dikurang 120 derajat nilainya adalah 60 derajat dikurang 30 derajat berarti hasilnya adalah 30 derajat. Maka sudut C ini nilainya adalah 30 derajat. Nah, sekarang tinggal kita mencari sisi AB, di mana sisi AB ini berhadapan dengan sudut C. Berarti yang kita cari adalah sisi C. Oke, sisi C sekarang. Karena sisi C berarti saya akan memanfaatkan sisi yang berhadapan dengan sudut B dan pastinya sudut B-nya. Ya. Berarti sisi B atau sisi AC ya. Sisi AC diper dengan sudut B atau sin B sama dengan sisi yang berhadapan dengan sudut C yaitu sisi C. Ini akan kita cari diper dengan sudut C atau sin C. Sisi AC nilainya adalah 44 diper sin B. Ya, jadi sudut B ada 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan sisi C ini akan kita cari diper sin sudut C itu adalah 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Ya. Lanjut. 44 kita kali sin 30 derajat. Berarti 44 kita kali dengan sin 30 derajat adalah 1/2. Sama dengan C kita kali dengan sin 30 derajat. Berarti C dikali sin 30 derajat. Ya, sama ya, 1/2. Ya, hasilnya adalah 44 dikali 1/2 ini 44 bagi 2. 22 sama dengan 1/2 C. Ya, berarti 1/2 kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri. Berarti 22 dikali 2 ya. Sama dengan C. Berarti C itu sendiri sama dengan 44 cm. Ya, berarti C di sini 44. Ya, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan penggunaan aturan sinus. Video pembelajaran kali ini untuk memahami aturan sinus silakan kalian sering-sering mengerjakan soal latihan terkait mengenai aturan sinus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.